Ilustrasinya sederhana. Bisnis kalau mau berkelanjutan, lestari sepanjang zaman harus terpenuhi dua asas. Selamat pagi sahabat petani, khususnya buat adik-adikku, kaula muda, calon pengusaha sukses karena mau senantiasa adaptif dengan hasil-hasil inovasi. Pagi ini saya Wayan Supatno, Pak Tani, mau berbagi sebelum olahraga. Topiknya menarik, yaitu apapun latar belakang pendidikannya bisa menjadi pengusaha. Saya ulangi, apapun latar belakang pendidikannya bisa menjadi pengusaha. Kuncinya asal mau mengawali dan senantiasa membekali diri tentang ilmu teknis dan leadership. Itu pengalaman saya. Ya, adik-adikku, kenapa saya mengajak untuk rame-rame menjadi seorang pengusaha? Ilustrasinya sederhana. Di kampung kita umpama ada investasi jumlah besar, ketika kita suruh memilih investornya putra daerah atau dari Jakarta atau dari luar negeri, saya yakin dan percaya pasti memilih investor atau pengusaha dari daerah tersebut. Kedua, ketika kita suruh memilih, jika ada pembangunan pabrik industri hilir menampung hasil-hasil para petani lalu diproses dan diekspor, jika pabrik itu banyak, saya yakin dan percaya adik-adik lebih senang miliknya para pengusaha menengah jumlah banyak dibandingkan hanya milik satu orang konglomerat. Sekalipun sama membayar pajak jumlah besar dan rutin, sekalipun sama mencetak devisa, sekalipun sama mengurangi pengangguran, sekalipun sama membutuhkan plasma sebagai rekanan bahan baku, sekalipun sama tumbuh perekonomian seperti warung, toko, dan kos-kosan di sekitar pabrik tersebut. Untuk menghindari hal-hal yang saya sebutkan di atas, supaya investornya putra daerah dan menengah jumlah banyak, maka jadilah dirimu untuk mewujudkan figur seorang pengusaha sukses karena senantiasa adaptasi dengan hasil-hasil inovasi. Itu kuncinya. Caranya bagaimana? Cari mentor pada kesempatan pertama. Itu cara saya dulu. Yang terukur, yang tidak terlalu besar sekali usahanya, yang kira-kira mudah kita tiru, mudah kita revisi sesuai ukuran kita, ya, kita sempurnakan pada langkah-langkah kita agar enak disandang dan enak pula dipandang dan produktif untuk masyarakat sekitar. Hakikatnya usaha ada dua asas, menambah laba dan menambah manfaat. Tujuan utama seorang pengusaha agar hidupnya bermanfaat nyata untuk sesama manusia dan kehidupan lainnya. Salam tetap menjaga kesehatan, selalu berusaha memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, dan adaptif dengan hasil-hasil inovasi. Selamat siang sahabat petani, khususnya adik-adikku, kaula muda, pemilik masa depan bangsa. Begitu membahagiakan, menyenangkan. Tuh, nah, tuh ya. Ya, di kandang dan gudang. Baik, siang ini saya mau berbagi tentang asas bisnis, ya. Saya selaku pelaku bisnis, sekalipun saya suka memanggil diri saya Pak Tani,
Bisnis kalau mau berkelanjutan, lestari sepanjang zaman harus terpenuhi 2 asas. Pertama, asas itu adalah harus menambah nilai laba. Maksud dan tujuannya agar bisa digunakan untuk operasional, gaji karyawan, ekspansi usaha, dan antisipasi risiko. Kedua, harus menambah nilai manfaat bagi masyarakat sekitar. Ya. Tanpa itu tidak bisa berkelanjutan. Dua-duanya paralel harus sama berjalannya. Ya, kita sebagai pengusaha selaku pelaku bisnis harus bisa mampu cipta kondisi agar usaha kita justru masyarakatlah yang membutuhkan keberadaannya. Ya, sekali lagi, yang membutuhkan prioritas pertama adalah masyarakat atas kehadiran kita, bukan kita. Sehingga usaha kita tetap lestari sepanjang masa, dijaga oleh masyarakat karena memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar kita. Untuk itu adik-adikku, jangan pernah ragu sedikit pun untuk melangkah. Jangan takut gagal, karena di balik gagal ada ilmu hikmah. Yang sesungguhnya itulah cara diri kita membekali diri kita untuk menyempurnakan pada langkah-langkah berikutnya, meminimalkan risiko-risiko pada berikutnya, dan mengakumulasi langkah sukses kita untuk mencapai sasaran yang kita harapkan. Salam penuh inovasi, membangun nyali untuk mengawali bisnis dari Wayan Supatno, Pak Tani. Mahasiswa mana? Universitas Islam 45 Bekasi, Pak. Maksudnya kemana? Pertanian, jurusannya agribisnis. Ya sudah dikerjakan apa, Dek? Hidroponik, Pak. Sudah jalan? Sudah jalan 2 tahun, Pak. Pemasarannya lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Kemana saja, Dek? Saya punya tim reseller ibu-ibu di setiap perumahan. Terus sama join beberapa hamburger sama kebab, Pak. Udah lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Alhamdulillah. Sekarang mau gimana? Apa Pak Wayan bisa bantu? Sebelumnya saya kan masuk grup Pak Wayan tuh di agrobisnis. Karena saya sering lihat postingan Pak Wayan, saya termotivasi gitu, Pak. Karena termotivasi, saya juga mau ikut berkecimpung di komoditi durian, Pak. Mau belajar banyak sama Bapak. Mau jualan bibit atau investasi kebun durian? Itu mau nanya ke Bapak lebih baik mana itu, Pak, saran Bapak. Dua-duanya baik, ya. Yang penting dilakukan kesempatan pertama, ya. Iya. Siapa namanya, Dek? Novantri Zakaria, Pak. Oke, ya. Terus melangkah, berbuat, jangan tunda-tunda, Novan, ya. Iya. Mumpung masih muda untuk masa depanmu, ya. Ya, makasih.